Bermuka dua dalam Islam. Pernahkah Anda mendengar ungkapan kata bermuka dua? Ya, bermuka dua ini identik dengan seseorang yang bersikap munafik. Maksudnya ialah ketika di depan berkata seolah-olah benar, tapi di belakang ia berdusta. Dapat pula diartikan ketika bersama si A, ia berkata manis, namun di belakang si A, ia justru membuka aib si A kepada orang lain. Pemirsa, nyatanya salah satu sifat buruk yang dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian pasti akan bertemu dengan orang-orang yang paling Allah benci, yaitu mereka yang bermuka dua. Di satu kesempatan mereka memperlihatkan satu sisi muka, namun di kala yang lain mereka memperlihatkan muka yang lain pula." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maksud orang yang bermuka dua dalam sabda Nabi tersebut yaitu orang yang menyembunyikan apa yang ada di dalam hatinya ketika bertemu dengan seseorang atau sekelompok orang yang dia musuhi dengan mengatakan perkataan atau sikap yang berbeda dengan apa yang disimpan dalam hatinya. Bagaimanapun, orang yang bermuka dua adalah orang yang sangat berbahaya sebab dia adalah musuh dalam selimut yang sulit dideteksi atau dibuktikan. Dalam hadis lain, lebih jelas lagi Rasulullah SAW menyatakan, sesungguhnya termasuk orang terburuk di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang bermuka dua. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Hurairah. Dalam sejarah Islam, yang dimaksud dengan orang bermuka dua ini adalah orang-orang munafik yang mengaku beriman manakala mereka bersama-sama dengan kaum mukminin. Tetapi ketika mereka kembali kepada kelompoknya, mereka kembali lagi kepada kekufurannya. Mereka ini lebih berbahaya daripada orang kafir yang jelas-jelas menampakkan kekafirannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan jika mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok. Quran Surah Al-Baqarah ayat 14. Ayat tersebut khusus untuk orang-orang munafik yang hanya menampakkan keimanan pada lahiriahnya saja, sementara dalam hatinya mereka menyembunyikan kekufuran. Allah sangat mencela sikap mereka dan mengancam mereka dengan siksaannya yang pedih di dalam neraka. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria atau dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian iman dan kafir. Tidak masuk kepada golongan ini orang-orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu orang-orang kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk baginya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 142 hingga 145. Namun demikian, yang dimaksud dengan mempunyai dua muka menurut Imam Al-Qurtubi adalah seseorang yang senang melakukan perbuatan batil dan dusta. Orang yang bermuka dua senang membuat orang lain saling bermusuhan. Sedang Imam An-Nawawi berkata yang dimaksud dengan orang bermuka dua yaitu orang yang datang kepada satu kelompok dengan menampakkan seolah-olah dirinya berada di pihak mereka dan berseberangan dengan pihak lawannya. Tetapi dalam waktu yang sama dia juga datang kepada kelompok lain dan melakukan hal yang serupa. Dalam konteks sekarang, orang bermuka dua barangkali bisa disebut sebagai oportunis. Ia adalah orang yang selalu mencari selamat dan tidak mempunyai idealisme. Nabi bukan hanya mengecam orang yang bermuka dua ini sebagai orang yang termasuk dalam jajaran orang-orang terburuk di sisi Allah, melainkan beliau juga mengancam mereka dengan neraka. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai dua muka di dunia, maka pada hari kiamat kelak dia akan diberi dua mulut dari api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ad-Darimi dari Ammar bin Yasir.
terdapat kisah tentang orang yang bermuka dua. Diriwayatkan dari Hamad bin Salamah bahwa ia berkata, ada seorang laki-laki yang menjual seorang budak, tapi ia jujur dan berkata kepada si pembeli bahwa tidak ada aib pada diri budak ini kecuali suka memfitnah. Namun sang pembeli mengabaikan apa yang dikatakan penjual, maka ia pun membelinya. Setelah beberapa hari bersama majikannya, budak itu berkata kepada istri majikannya, sesungguhnya suamimu tidak menyukaimu. Ia bahkan ingin menjadikanmu sebagai budak. Apakah engkau ingin agar ia mencintaimu? Wanita itu menjawab, ya. Maka sang budak berkata kepada wanita itu, ambillah pisau kecil dan potonglah bulu-bulu yang berada di bagian dalam janggut suamimu saat ia tidur. Di sisi lain budak itu datang kepada suami istri tersebut dan berkata, sesungguhnya istrimu telah mempunyai teman pria lain dan ia hendak membunuhmu. Apa kamu ingin memastikan hal ini? Sang suami menjawab, iya. Maka budak itu berkata kepada majikannya, hendaklah kamu berpura-pura tidur bersama istrimu. Lalu sang suami berpura-pura tidur. Kemudian datanglah istrinya dengan membawa pisau kecil untuk memotong bulu-bulu yang terdapat di bagian dalam janggut suaminya. Hingga suaminya menduga bahwa istrinya hendak membunuhnya. Maka ia mengambil pisau itu dari tangan istrinya dan membunuhnya. Lalu datanglah keluarga istrinya dan membunuh sang suami. Lalu datang keluarga suami, hingga terjadilah peperangan antara keluarga suami dengan keluarga istri. Subhanallah, sedemikian buruknya mulut si muka dua. Pemirsa beriman, dari kisah tersebut terdapat beberapa pesan penting kepada kita. Pertama, kita dilarang menjadi pribadi-pribadi munafik, pribadi-pribadi yang memperlihatkan satu muka di satu kesempatan dan muka yang lain di kesempatan yang berbeda. Artinya, kita dituntut untuk konsisten dalam kebenaran yang sudah diyakini dengan kesesuaian antara iman dan amal, antara praktik dan perkataan. Jangan sampai apa yang kita ucapkan menimbulkan keonaran dan kerugian bagi orang lain. Pesan kedua yang dapat diambil adalah kita harus teguh dalam berpendirian dan konsisten dengan kebenaran yang telah diyakini tanpa dapat tergoyahkan oleh pihak manapun. Iman harus mewarnai segala tindak tanduk amalia sehari-harinya. Ketika sudah memiliki pasangan, jangan mudah terprovokasi dengan ucapan orang lain. Berusahalah mendengar penjelasan dari pasangan dahulu sebelum terpengaruh ucapan orang lain. Hal ini semata-mata untuk menghindari bahaya si muka dua. Pemirsa, pribadi muslim seharusnya selalu menggambarkan satu wajah yang hanya ditujukan untuk dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan yang lain. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar. Quran Surah Al-An'am ayat 79. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang munafik karena mereka memperlihatkan sifat dan sikap mendua antara iman dan tidak. Maka sudah sewajibnya seorang beriman dapat menyatukan juga antara iman dan amal, tidak bertolak belakang, apalagi berlawanan arah. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang bermuka dua. Wallahu alam.